warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Rohan Channel. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita sedikit berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi juga. Barangkali Bapak Ibu ada yang membutuhkan atau sekarang sedang melaksanakan persiapan UP PPG Daljab tahun 2025. Di sini kita akan bahas pertanyaan apa saja yang akan muncul di UP PPG Daljab, terutama pada bagian studi kasus. 1. Masalah apa yang Anda hadapi? Jadi kita mempunyai 5 masalah, diantaranya RPP atau perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, dan asesmen penilaian. Jadi berdasarkan pengalaman kami ketika PPG Batch 1 itu kami mendapatkan acak dari kelima masalah ini Bapak Ibu. Berarti sebelum kita melaksanakan UP, berarti kita harus sudah menyiapkan beberapa persiapan mengenai kelima masalah tersebut. Karena kita tidak bisa memilih masalah apa yang akan kita tuliskan, tetapi kita dapatnya acak dari sistem. 2. Apa solusi masalah tersebut? Jadi misalkan kita ambil masalah tentang RPP, berarti solusi dari masalah mengenai RPP itu apa? Atau kita ambil masalah yang akan diangkat adalah LKPD atau media pembelajaran atau asesmen, itu kita harus siapkan terlebih dahulu. 3. Apa manfaat dari solusi tersebut? Jadi ketika kita sudah tahu apa masalah kita, kemudian kita persiapkan solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah manfaat dari solusi yang kita gunakan. Manfaatnya itu apa? Dan yang keempat adalah apa hikmah dari upaya yang dilakukan. Jadi upaya yang kita lakukan itu apa hikmahnya? Dan ini paling tidak ada 500 kata dalam waktu 30 menit Bapak Ibu. Nanti saya akan berikan contoh dari kelima masalah beserta solusinya serta hikmahnya. Dan kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nomor 1 itu pertanyaannya adalah tentang identifikasi masalah. Berarti masalah apa yang kita hadapi? Ini adalah pertanyaan pertama. Di sini saya yang sudah membuat tentang yang masalah diangkat adalah media pembelajaran. Ini poin pertama, identifikasi masalah. Kemudian ini soal yang kedua Bapak Ibu, upaya mengatasi masalah. Jadi ini sudah ada jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga, manfaat dari upaya tersebut. Nah, ini sudah sesuai yang tadi saya sampaikan, manfaat dari upaya yang kita lakukan itu apa? Di sini sudah ada. Kemudian pertanyaan keempat, hikmah yang bisa diambil dari masalah yang kita angkat itu hikmah yang diambil apa? Jadi di sini sudah saya sertakan. Ini tentang media pembelajaran. Kemudian yang kedua, misalkan kita dapatnya tentang masalah LKPD. Berarti ini sudah ada juga identifikasi masalahnya seperti ini. Kemudian manfaat dan solusinya sudah ada, serta hikmah dari yang tadi disampaikan juga sudah ada. Di sini yang ketiga masalah asesmen atau penilaian. Kami juga sudah menyiapkan masalah yang berkaitan dengan asesmen atau penilaian beserta solusi, manfaat, dan hikmah yang bisa diambil. Jadi ini di setiap satu poin, misalnya poinnya
poinnya apa tadi, masalah asesmen ini sudah saya sertakan keempat pertanyaan beserta jawabannya sudah ada di sini. Dan yang keempat adalah masalah strategi pembelajaran. Ini juga sudah ada manfaat, solusi, masalah, identifikasi masalahnya sudah ada. Yang kelima, masalah RPP. Ini juga sudah kami siapkan identifikasi masalahnya beserta solusi, manfaat, dan hikmah yang bisa diambil dari sini. Berarti sebelum kita melaksanakan UP PPG Daljab, setidaknya kita siapkan ini dulu Bapak Ibu, karena kita mengerjakannya hanya diberi waktu 30 menit dan paling tidak minimal itu 500 kata. Sehingga kita perlu belajar ini dulu, menyiapkan terlebih dahulu. Jadi tidak hanya berpatokan pada kelas atau jenjang ya Bapak Ibu, karena kata kuncinya itu di sini, media pembelajaran, LKPD, asesmen atau penilaian, terus strategi pembelajaran, itu yang diangkat itu kelima materi itu. Kita nanti dapatnya acak jadi kita siapkan terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika kita mempunyai keterbatasan dalam mengetik itu kurang cepat? Ya kita ambil poin-poin pentingnya saja Bapak Ibu. Yang penting ketika melaksanakan UP tidak boleh ada kolom yang kosong. Isi dulu semua kolom dari kolom 1, pertanyaan 1 sampai pertanyaan keempat, itu diisi dulu, sebisa seingat kita. Ketika semua pertanyaan sudah terisi dan waktu masih terlihat berjalan, intinya waktu masih ada, baru kita lengkapi jawaban di setiap soal, karena nanti per satu soal itu satu kolom, satu soal satu kolom gitu Bapak Ibu. Jadi kita pastikan dulu semua kolom terisi. Jangan sempurnakan kolom pertama, tapi kita isi dulu kolom 1 sampai 4, pertanyaan 1 sampai 4. Ketika sudah selesai mengisi, baru kita kembali ke kolom pertama, yaitu pertanyaan pertama kita sempurnakan sesuai yang kita ingat. Dan itu kemarin kami melaksanakan cara-cara seperti itu, alhamdulillah waktunya sisa Bapak Ibu, tidak kurang. Terima kasih, sedikit berbagi pengalaman, tidak ada niat untuk saling menggurui karena kami hanya berbagi. Jangan lupa Bapak Ibu yang membutuhkan contoh studi kasus ini boleh klik link yang ada di deskripsi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe, like, dan share. Agar video ini dan channel ini semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat. Jangan lupa sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tetap bahagia apapun kondisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.